Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sedang berada di luar. Jadi ini adalah segmen baru namanya ngador. Ngador di sini bukan ngador dalam artian bahasa Sunda ya, itu agak sedikit kasar ya. Tapi ngador yang saya maksud di sini adalah singkatan dari ngaji outdoor, ngaji di luar gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita main di luar outdoor itu bukan hanya main, tapi kita juga bisa dapat pahala gitu dengan cara bertafakur gitu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard gitu. Mensyukuri melihat keindahan alam sekitar yang Allah ciptakan gitu. Nah, hari ini ngaji outdoor ya, di episode perdana ini, episode pertama, kita akan membahas tentang rezeki yang kita dapatkan dengan cara berikhtiar. Nah, nanti ada macam yang lain gitu, ada yang Allah tuh menurunkan rezeki kepada hambanya itu dengan cara hambanya itu bersedekah, berinfak, berzakat gitu. Ada yang dengan berbakti kepada orang tua, ada yang dengan bersyukur gitu. Itu nanti pembahasannya luas sekali dan kita insya Allah nanti bahas di lain waktu. Dan kesempatan kali ini kita coba bahas tentang rezeki yang kita dapatkan dengan cara berikhtiar, dengan berusaha gitu. Nah, memang ini hal yang lumrah kalau misalkan kita ingin dapat rezeki, ingin mendapatkan uang, ya kita bekerja gitu. Nanti bentuk bekerjanya itu tergantung passion kita, tergantung kemampuan atau posisi kita di mana. Ada yang dengan berdagang, ada yang berbisnis, ada yang bekerja gitu. Ada yang bertani gitu, ada yang berternak gitu. Itu hanya istilah manusia saja gitu. Karena intinya apapun kita, posisi kita dimanapun kita, itu yang membedakan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terjebak dalam istilah manusia. Ada yang wah dia itu seorang bos, dia seorang insinyur dan lain semacamnya gitu. Itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pangkat jabatan yang tinggi itu bukan itu yang Allah nilai, tapi bagaimana dengan pangkat atau jabatan itu atau kedudukan atau posisi kita itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi balik lagi kepada pembahasan kita tentang bab ikhtiar gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan rezeki, uang, ya kita harus berikhtiar, bekerja gitu. Karena seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau tidak salah di Quran surat ke-53 An-Najm ayat ke-39. Nanti coba dicek lagi ya kalau misalkan ada yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya memperoleh atau mendapat apa yang telah dia usahakan. Jadi kalau misalkan usaha kita lebih giat, lebih keras, maka akan lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, cuman yang ingin saya tegaskan, yang poin utama yang ingin saya sampaikan adalah wajar saja kita berikhtiar gitu. Kita boleh berikhtiar, tapi jangan sampai kita terlampau istilahnya, kita itu terlalu fokus dengan bekerjanya gitu. Berangkat malam, pulang malam, berangkat pagi, pulang pagi, sehingga lupa dengan kewajiban, lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat gitu. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita itu bekerja tapi lupa waktu sholat, ketinggalan waktu sholat. Katanya bekerja supaya untuk memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, tapi lupa dengan kewajiban kita. Bagaimana bisa berkah gitu. Nah, makanya
dimanapun kita posisi kita bekerja gitu ya, kita itu entah kita seorang pedagang, entah kita bekerja misalkan di mana gitu ya. Nah, poin utama yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita bekerja tapi lupa dengan kewajiban. Jangan sampai kita bekerja lupa dengan sholat dan semacamnya gitu. Nah, itu jadi bab ikhtiar ini adalah bagaimana usaha kita gitu. Nanti ada orang yang misalkan ya Allah, misalkan ya ada yang protes, ya Allah saya kan sudah usaha ikhtiar gitu tapi nggak dapat gitu ya. Nah, itu nanti itu babnya kita itu bagaimana supaya kita tetap bekerja gitu. Meskipun kita telah bekerja keras tapi dapatnya hasilnya sedikit, bahkan tidak dapat, jangan dimaknai, jangan dilihat kita itu tidak dapat, tapi itu adalah satu bentuk ya, apa ya, kalau misalkan hari ini gak dapat, jangan disimpulkan Allah itu gak memberikan rezekinya gitu. Tapi bisa jadi nanti itu akan Allah berikan di waktu yang lain, waktu yang tepat, dan itu akan Allah berikan sekaligus gitu. Kadang tidak kita rasakan gitu. Contoh misalkan di satu hari misalkan kita itu dapat rezeki di luar dugaan kita gitu. Kok hari ini dapat banyak ya Allah gitu kan? Nggak seperti biasanya gitu. Nah, itu adalah bisa jadi adalah ikhtiar yang dulu kita kerjakan gitu, yang dulu kita tidak dapat tapi Allah berikan di waktu yang lain gitu, sehingga kita mendapatkannya di waktu yang kita butuhkan gitu. Nah, atau ada juga yang misalkan ya Allah, memang saya udah dapat rezeki ini, misalkan dapat rezeki tapi kok gak cukup ya Allah, tapi kok sedikit ya Allah gitu, kapan saya bisa kayaknya gitu, kalau gini terus saya akan miskin terus gitu. Nah, jangan sampai pikiran seperti itu ada dalam pikiran kita gitu. Perkara miskin, kurang gitu, itu bukan Allah yang membuat kita miskin, tapi diri kita yang membuat kita miskin gitu. Jadi miskin itu apa ya? Orang istilahnya orang yang tidak pernah merasa cukup gitu. Meskipun dia itu penghasilannya banyak, misalkan berjuta-juta gitu, ketika dia tidak pernah merasa cukup dengan hasil yang dia dapatkan, merasa kurang terus gitu, pengen beli ini, pengen beli itu gitu, tapi nggak kesampaian gitu. Itu yang namanya miskin gitu, orang yang tidak pernah merasa cukup. Meskipun dia penghasilannya besar berjuta-juta, tapi dia banyak pengennya, banyak apa ya, ingin dibeli gitu. Nanti habis gajian belinya ini, tapi gak cukup. Nah, dia itu orang yang miskin, dia tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang penghasilannya bisa dibilang sedikit itu, tapi dia itu bersyukur dengan hasil yang dia dapatkan. Alhamdulillah hari ini penghasilan hari ini walaupun sedikit tapi bisa makan, walaupun sedikit bisa untuk berinfak misalkan ya. Meskipun dia pendapatannya sedikit tapi dia bersyukur kepada Allah, dia orang yang kaya. Jadi kaya itu jangan dilihat orang yang mempunyai penghasilan yang besar, orang yang mempunyai uang yang banyak gitu. Justru orang yang mungkin dia penghasilannya sedikit tapi dia selalu bersyukur dan merasa cukup, dialah orang yang kaya. Nah, jadi intinya dalam bab ikhtiar ini kita coba untuk berusaha semampu yang kita bisa, di mana kita kemampuan kita ada di mana, itu yang kita coba maksimalkan. Dan yang terpenting jangan sampai kita bekerja mati-matian hanya untuk mengumpulkan harta yang hanya sementara dan tidak akan dibawa kembali, bahkan ke alam kubur pun nggak dibawa. Mobil yang kita banggakan, rumah mewah yang kita impikan, dan ketika sudah kesampaian tapi nanti nggak akan bisa kita bawa ke alam kubur gitu. Nah, yang pada intinya ikhtiar, kita boleh berikhtiar, bekerja keras semaksimal yang kita bisa, dan yang paling penting jangan sampai kita lupa kewajiban kita. Sholat 5 waktu,
sempatkan untuk membaca Al-Quran gitu. Nah itu yang akan menjadikan harta kita, rezeki kita menjadi berkah, dan nanti akan bersaksi dan akan menjadikan kita memudahkan kita ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanya, harta kamu digunakan untuk apa gitu. Ilmu digunakan untuk apa gitu ya. Termasuk misalkan tadi harta. Kita bisa bersaksi kalau misalkan nanti harta kita digunakan dari mana kita dapatkan, kemudian kemana kita keluarkan gitu. Itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang baik, dan semoga kita nanti dihisab dengan harta kita bisa dihisab dengan hisab yang ringan. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.